Media untuk berkomunikasi semakin banyak dan semakin canggih. Ironinya, jumlah orang yang berkelahi juga semakin tinggi. Selamat datang di Teh atau Kopi. Di antara keluarga kita, sesama teman, dosen ke mahasiswa, seorang pemilik bisnis ke penggunanya, dan setiap hubungan butuh interaksi, dan interaksi ini memerlukan komunikasi. Bukan cuma komunikasi, tapi komunikasi yang jelas. Sering banget dua pihak jadi berantem karena masing-masing saling berasumsi di kepalanya tentang orang lain atau orang yang diajak ngobrol, tapi tidak berkomunikasi. Saat kamu ingin berbicara sesuatu, jangan lupa menyampaikannya dengan jelas. Tidak setengah-setengah, tidak pakai kode halus atau kode kasar, dan tidak berasumsi di kepala bahwa orang lain akan mengerti. Kamu dan orang yang diajak bicara punya pikiran yang berbeda. Satu kejadian atau satu kalimat yang kita keluarkan bisa melahirkan banyak makna. Brené Brown salah satu profesor yang aktif melakukan research seputar vulnerability pernah mengatakan clear is kind, unclear is unkind. Arti kasarnya, jelas itu baik, tidak jelas itu tidak baik. Ketika kita berbicara dengan jelas, itu artinya kita sudah melakukan sesuatu yang baik, termasuk ke diri kita dan orang lain. Sebaliknya, ketika kita menyampaikan sesuatu dengan tidak jelas, itu berarti kita bersikap tidak baik ke diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kamu seorang pemimpin di komunitas atau perusahaanmu, pastikan memberikan tugas dengan jelas. Seringkali tugas nggak diselesaikan dengan benar. Akhirnya kita marah ke orang lain. Padahal komunikasi kita yang nggak jelas di awal. Orang yang diberi tugas pun atau kita sebagai anggota, sebagai karyawan, atau kita sebagai seorang freelancer yang punya klien, kita nggak boleh pura-pura mengerti ketika ada yang nggak jelas. Kita harus biasakan yang namanya bertanya atau berkomunikasi dengan jelas. Kalau kamu seorang freelancer misalnya, ada permintaan bos atau klien yang kita nggak paham, langsung tanyakan ke mereka, harus bilang saya nggak paham bagian A dan B, mohon dijelaskan. Saya sering melihat justru orang-orang ini malah lari ke forum-forum umum untuk menanyakan tugas-tugas tertentu. Padahal orang-orang di forum ini tentu nggak tahu konteks yang kamu bicarakan. Dia nggak tahu apa keinginan klien, apa keinginan bos kamu, bagaimana mereka bisa lebih paham. Jangan takut untuk bertanya. Bertanya itu bukan hal yang salah. Saya tahu salah satu budaya kita di Indonesia adalah ketika kita sedang meeting atau ketika kita sedang ngobrolin sesuatu, sangat jarang ada orang yang mengangkat tangan pertama kali. Biasanya nunggu ada satu orang dulu yang mengangkat tangan, baru yang lain ikut mengangkat tangan. Nah, masalahnya kalau teman-teman bekerja sendiri atau kamu punya peran penting di organisasi atau tempat tersebut, kamu harus menanyakan sesuatu sedetail mungkin sampai kamu benar-benar mengerti. Jangan menganggap orang lain atau lawan bicara adalah musuh. Jangan menghindari komunikasi yang jelas. Atau masalah yang akhir-akhir ini kita lihat adalah ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang misalnya. Nggak ada media yang meliput sejak awal. Kenapa sih pemerintah mengeluarkan atau merancang undang-undang di waktu tersebut? Hal-hal ini hanya akan terdengar ketika dia heboh atau ketika sudah mendekati suatu keputusan atau ketika sudah diputuskan, baru mulai konflik, mulai heboh, dan baru orang-orangnya diundang ke media. Nah, tentu media nggak tertarik, ini adalah hal yang membosankan sampai itu menjadi suatu yang berita yang seru, sampai menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Ini salah satu kelemahan kita
ketika pemerintah atau orang-orang yang berada di bagian atas tidak berkomunikasi dengan jelas, hanya seperti seorang yang otoriter yang memerintahkan atau memutuskan sesuatu tanpa berdiskusi atau tanpa berkomunikasi dengan baik sebelumnya. Tentu mungkin sebagian dari kita bilang selama ini diundang kok ke TV-TV, sayangnya momen-momen itu ketika udah telat. Karena sekali lagi media hanya ngelihat bagian yang seru, bukan yang bagian yang membosankan. Pas ada demo besar-besaran, baru narasumber mulai diundang. Kenapa nggak semuanya saat masih tenang, mengundang semua pihak yang terkait, yang agar bisa ada forum untuk komunikasi dan menyampaikannya dengan jelas. Itu yang sifatnya pasif tadi, ketika kalau kita berada di posisi menunggu diundang atau mengklarifikasi sesuatu. Tapi tentunya kita bisa berada di posisi yang aktif dengan menggunakan media-media yang kita punya. Baik itu sosial media, blog melalui tulisan, atau vlog melalui video. Kita perlu menyampaikan sesuatu dengan jelas. Atau konteks yang mau saya sindir tadi, pemerintah harusnya bisa memanfaatkan berbagai media ini untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Dan hal-hal ini semua juga diperparah ketika kita berkomunikasi via digital. Mau itu lewat SMS, WhatsApp, atau Twitter, di mana nggak ada nada atau nggak ada intonasi ketika kita ngobrol. Nggak jelas emosi orang lain ketika menulis ini, akhirnya kita sering berasumsi, wah dia lagi marah nih. Padahal bisa jadi orangnya itu ngechat sebenarnya bercanda, tapi karena nggak ada nadanya, nggak ada intonasinya, akhirnya kita berasumsi dia lagi marah-marah, atau dia lagi sedih, dia lagi bete. Dan menanyakan emosi orang tertentu itu nggak normal, apalagi kita, maksud saya tidak lazim di antara kita, apalagi kalau kita nggak dekat. Diperparah dengan chat yang biasanya orang ngobrol sesuatu yang serius, tiba-tiba ditambahin emoticon ketawa atau tambahin hehe, haha, wek. Kita jadi bingung nih, ini sebenarnya kondisi emosionalnya seperti apa sih? Makanya usahakan kalau memang ini hal-hal yang penting, teman-teman bisa menelpon atau bertemu langsung, tentu jauh lebih baik. Di situ kita bisa lebih sadar, oh yang kita ajak ngobrol ini adalah manusia. Harusnya kita ngobrol baik-baik dengan nada yang jelas, dengan konteks yang jelas. Saya harus menekankan masalah yang barusan saya sebut, yaitu konteks. Ketika teman-teman pakai sosial media, nge-tweet sesuatu atau nge-post sesuatu di Instagram, semua follower kita atau orang yang ngeliat ini nggak tahu konteksnya. Dia mulai berasumsi dengan kondisi dia masing-masing. Kalau dia berada di lingkungan kita, dia akan menjadi baper atau merasa, wah dia kayaknya menyinggung saya nih. Padahal sama sekali postingan itu nggak ada hubungannya dengan dia. Bisa jadi kita berbicara sesuatu tentang umum atau masalah kita pribadi. Nah, hal-hal ini yang sering mengganggu masalah komunikasi kita dan menjadikan sesuatu menjadi tidak jelas. Jadi ingat, saat kita berbicara, sampaikan dengan jelas, sampaikan dengan tenang. Jangan lupa berikan konteksnya. Kalau kita nggak menyampaikan sesuatu dengan tenang, jangan harap orang lain juga bisa dengan mudah mengkonsumsi atau menerima informasinya dengan jelas dan dengan tenang juga. Ingat, orang lain hanya bisa tahu dari apa yang kamu sampaikan. Kalau kamu mulai pakai kode-kode, orang akan bingung atau bisa salah tangkap. Orang lain nggak paham, kamu juga jadinya nggak paham dengan situasinya. Selalu hindari asumsi, utamakan diskusi.